Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi contoh penggunaan properti dan value CSS pada HTML. Nah, materi yang pertama yang kita akan bahas ialah color. Color fungsinya untuk mengatur warna dari elemen-elemen tertentu seperti teks maupun background. Nah, cara penggunaannya pertama buatlah kelas seperti judul, buka kurva, terus tuliskan color. Nah, maaf, color. Nah, pada color ini bisa tuliskan nilai seperti warna black, red, white, blue, dan lain-lain. Saya contohkan seperti black. Dan di bawah body tuliskan satu kelas judul, tulis ini adalah judul, terus Ctrl S, open browser, dan ini yang akan berubah menjadi warna hitam. Atau bisa juga menggunakan RGB. Contoh RGB untuk warna rednya bisa nilai maksimal seperti 255, untuk greennya bisa 0, untuk blue nya 0, S, terus refresh dan akan berubah menjadi warna merah. Dan juga bisa berubah menggunakan kode hash atau FF00FF, Ctrl S, terus di refresh dan akan berubah menjadi warna ungu. Yang kedua ialah font weight. Nah, font weight ini fungsinya mengatur seberapa tebal atau tipis sebuah font. Contohnya, kita buat kelas baru seperti deskripsi, buka kurva, tuliskan font weight. Nah, di font weight kita bisa mengisi volumenya seperti bold, lighter, bolder, dan angka numerik seperti 100 sampai 90, tergantung pemakaiannya. Contoh, saya akan mengubah teks menjadi tebal. Kita bisa menggunakan bold. Dan untuk penggunaannya bisa menggunakan tag P atau paragraph. Tulis kelas, deskripsi, sampingnya ini adalah teks tebal, terus Ctrl S, kita refresh dan otomatis teks ini akan berubah menjadi tebal. Nah, bisa juga menggunakan lighter untuk mengubah menjadi tipis, tipis, terus Ctrl S dan otomatis menjadi tipis. Untuk menggunakan angka numerik seperti 1 sampai 9, tinggal ubah menjadi 900. Untuk mengubah teks menjadi tebal, atau juga bisa menggunakan 100 untuk mengubah menjadi tipis. Dan saya menggunakan 200 sebagai contoh. Terus Ctrl S, ubah menjadi 900, terus Ctrl S, dan otomatis teks menjadi tebal. Yang ketiga ialah font family. Nah, fungsi font family ialah menentukan jenis font. Contoh,
saya merubah font ini menjadi font Arial. Terus Ctrl S. Dan otomatis berubah menjadi font Arial. Bisa juga menggunakan font lain seperti Verdana, tulis Verdana. Dan otomatis berubah menjadi font Verdana. Yang keempat ialah font size. Nah, fungsi font size ini menentukan ukuran font. Contoh, saya akan mengubah di kelas deskripsi. Kita tuliskan font size. Nah, di font size ini bisa mengisi value seperti VX, VM, rem, persen, dan VW. Contoh, saya akan menggunakan VX ke 50 sebagai contoh. Terus Ctrl S. Dan otomatis teksnya berubah menjadi 50 VX. Bisa juga menggunakan EM, contoh 5 EM. Ctrl S. Dan sedikit berubah jadi teks besar. Contoh lain, saya menggunakan 50%. Ctrl S. Dan otomatis teksnya berubah menjadi kecil. Tergantung pemakaiannya. Oke, lanjut. Yang kelima ialah font varian. Nah, fungsi font varian ini untuk mengatur varian font. Contoh, varian font value-nya seperti normal, small caps. Contoh, saya mengubah di kelas deskripsi. Saya isikan font varian small caps. Ctrl S. Dan otomatis teksnya berubah menjadi varian seperti ini. Bisa juga buat jadi normal, is normal. Ctrl S. Dan teks berubah menjadi normal. Oke, yang keenam ialah font style. Nah, fungsi font style ini adalah menentukan gaya tulisan teks. Contoh, saya akan membuat kelas baru. Kita tuliskan miring. Buka kurva. Kita tuliskan font style. Nah, di value font style ini bisa berupa normal, italic, oblique, tergantung pemakaiannya. Contoh, saya akan menggunakan italic. Tujuannya supaya teks menjadi miring. Kita menggunakan copy text kelas miring. Ini adalah teks miring. Ctrl S. Otomatis teksnya berubah menjadi miring. Yang ketujuh ialah tag decoration. Nah, fungsi tag decoration ialah menentukan beberapa efek tambahan dari properti font style sebelumnya. Sebagai contoh, saya akan membuat kelas baru yang berupa decoration. Buka kurva, kita tulis tag decoration. Nah, value decoration berupa underline, overline, dan line stroke. Sebagai contoh, saya akan menggunakan underline. Nah, di bawah ini saya akan menggunakan paragraf baru, menggunakan garis decoration, dan kita tulis garis
terus Ctrl S. Nah, tujuan diberinya underline supaya teks ini berubah menjadi teks yang digaris bawahi seperti ini. Bisa juga garisnya kita tarik menjadi ke atas, kita menggunakan value overline. Di sini kita ubah garis atas, terus Ctrl S, dan otomatis garisnya jadi garis atas. Dan yang terakhir ialah text transform. Nah, fungsi text transform ialah merubah secara otomatis menjadi huruf besar, huruf kecil, dan huruf kapital. Sebagai contoh, saya akan membuat kelas baru. Transform text transform. Nah, di value text transform ini bisa berupa lowercase, uppercase, dan kapitalis. Sebagai contoh, saya akan menggunakan lowercase. Uppercase. Dan kita buat paragraf baru. Versionnya ubah menjadi transform, dan ini adalah terus Ctrl S, dan otomatis teksnya menjadi besar. Bisa juga menggunakan lowercase untuk merubah menjadi kecil, terus Ctrl S, dan otomatis teksnya berubah menjadi huruf kecil. Dan selanjutnya kita bisa menggunakan kapitalis untuk menjadikan huruf ini menjadi huruf kapital, terus Ctrl S, dan otomatis teksnya berubah menjadi huruf kapital. Mungkin itu saja video singkat penjelasan saya tentang penggunaan properti dan value CSS di HTML. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.